Selamat pagi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana sampai dengan saat ini kita masih dapat mengingat kasih Allah dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun bencana pandemi COVID-19 memisahkan kita, namun kerinduan kita untuk tetap beribadah bersama dengan keluarga, bersama dengan keluarga gereja dalam memperingati kematian Tuhan Yesus tidak dapat menghalang-halangi kita. Mari kita persiapkan ibadah kita, baik yang berada di rumah bersama dengan keluarga. Mari kita ambil posisi, kita persiapkan hati, pikiran kita, bahkan jiwa dan roh kita kepada Tuhan, sehingga penyembahan kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur Bapa, oleh karena kasih dan pengorbanan-Mu, sehingga kami boleh beroleh keselamatan yang daripada. Kami menyerahkan Bapa ibadah kami pada pagi hari ini, yang berada di rumah. Kiranya Tuhan kuasa curahan Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini, ialah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam pujian pengagungan dengan kita, karena darah Yesus yang telah tercurah di Kalvari ini adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Tercurah darah yang kudus.
sehingga kita tidak bisa untuk mengukurnya. Pujian pengagungan terlalu besar. Mari kita akan pujikan bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Tuhan telah memberkati kita sekalian. Saatnya kita akan membawa persepuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan
Seruan memberi yang terambil dalam kitab Maliaki pasal yang ketiga. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Pujian persembahanku akan mengiring pemberian persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan doa. Bapa yang mengasihi kami, inilah persembahan kami, mana Engkau telah memberkati kami semua ya Bapa. Biarlah melalui tangan-tangan yang telah memberikan persepuluhan dan persembahan ini, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, hingga persembahan ini sungguh-sungguh boleh layak untuk menjadi perluasan kerajaan melalui gereja. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mengambil sikap. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kita akan berdoa untuk gereja kita, dan kita akan berdoa untuk keluarga dan pribadi kita. Bapa yang mengasihi kami sungguh-sungguh mengucap syukur Bapa, oleh karena kasih dan penyertaan yang sungguh-sungguh luar biasa, sehingga sampai dengan saat ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Peristimewa Tuhan, ketika saat ini kami boleh rindu membawa doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah Bapa hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan kepada seluruh pemimpin negeri ini. Demikian juga Engkau memberkati Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Bapak Amin Makmur. Demikian juga dengan jajaran menterinya. Kiranya Tuhan Engkau satukan kinerja mereka, sehingga pelayanan mereka melalui tugas dan tanggung jawabnya sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi rakyatnya. Bapa, berikanlah kebijakan-kebijakan yang baik oleh karena pimpinan ketika kami menangani wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah ini sungguh-sungguh berdampak baik bagi kami semua. Tuhan Yesus yang Maha Kasih,
Kami juga terus rindu berdoa untuk gereja kami. Satukanlah kami, seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di gereja kami ini. Kiranya kuasa Roh-Mu mengikat kami, sehingga pelayanan kami sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah gembala sidang kami, Pendeta Musirin Subroto, yang menggembalakan saat ini untuk kami semua. Kau memberkati dengan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga beliau sungguh-sungguh boleh melayani sepenuh hati dan menjadi berkat bagi kami semua. Dan pada akhirnya kemuliaan nama Tuhan terpancar bagi gereja ini. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang pada saat ini sekolah. Kiranya mereka juga dapat mengikuti studinya dengan baik oleh anjuran pemerintah yang harus dilakukan pada saat ini, sehingga semuanya boleh berjalan baik semua atas kenyataan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak yang kami rindukan untuk kami bawa kepada Bapa, namun biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyempurnakan setiap doa-doa kami. Karena hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Musirin Subroto dengan judul Keagungan Jumat Agung. Namun mari kita persiapkan hati pikiran kita, jiwa kita dengan pujian firman. Mimbar kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Musirin. Untuk itu Pendeta Musirin disilakan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang tentunya berada di rumah masing-masing. Sungguh luar biasa kalau kita dapat menikmati dan melaksanakan ibadah bersama di rumah kita masing-masing, karena inilah yang disepakati bersama bahwa selama waktu-waktu kita menunggu bagaimana pemerintah memperizinkan kembali untuk beribadah di gedung seperti biasanya, maka ibadah hari Minggu bisa dilaksanakan dengan cara elektronik seperti ini. Termasuk pada saat ini tepat pada waktunya tanggal 10 April adalah hari yang sungguh mulia bagi Tuhan, tapi juga hari yang penuh berkat bagi kita sekalian,
karena pagi hari ini kita dapat memperingati atau ingat kembali bagaimana perjuangan Yesus ketika mengemban sabda Allah menyelamatkan dunia yang penuh dengan dosa ini. Karena itu suatu kebanggaan dan syukur yang besar juga kalau kita masing-masing dapat melaksanakan ibadah Paskah ini, walaupun tempatnya berbeda satu dengan yang lain, tapi kita disatukan dengan acara seperti pagi hari ini. Nah, karena itu tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema pada ibadah ini sudah disebutkan tadi, yaitu tentang maksud saya ulangi dengan kata pengagungan Jumat. Pengagungan Jumat Agung, karena hari ini sesuai dengan namanya adalah Jumat Agung. Nah, tentu saja firman Tuhan yang melandasi dapat kita siapkan. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian membawa Alkitab, mari kita buka bersama-sama Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan demikian, ayat yang ke-20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darahnya melalui salib Yesus. Nah, pasti ayat ini mengingatkan perjuangan selanjutnya ketika Rasul Paulus menganggapnya penting, sehingga dengan demikian kita sangat mengharapkan bahwa Jumat Agung itu merupakan satu bagian yang terus-menerus tidak pernah kita lupakan, dan dalam ayat ini kiranya akan memandu kita sekalian supaya kita dapat menarik apa sebagai hikmah Paskah yang kita rayakan dengan judul pengagungan Jumat Agung ini. Nah, saudara sekalian, ada ilustrasi yang ingin saya sampaikan. Ilustrasi ini saya harap bisa ditangkap sebagai satu penopang mengapa Jumat Agung ini menjadi satu amanat yang perlu kita hayati bersama-sama, terutama bagi kita sekalian anggota Gereja Baptis Indonesia Sahabat. Ilustrasi ini mengatakan demikian. Satu hari ada seorang yang bukan orang Kristen. Orang ini bertanya kepada hamba Tuhan, mengapa hari raya yang satu ini disebut Jumat? Mengapa hari yang disebut sekarang ini hari raya pengagungan Jumat Agung disebut-sebut sebagai Jumat yang agung? Bukankah peristiwanya yang dikenang adalah sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang sangat mengganggu, karena pada saat Jumat Agung itu Yesus disalib. Yesus disalib, dia dipaku pada tangannya kiri kanan, lalu kakinya, telapak kakinya ditumpuk dan juga dipaku. Kemudian tentu saja saat dipaku itu adalah berbaring,
Ya, apa kira-kira yang terjadi kalau kayu sula, ya, kayu salib itu diangkat, didirikan dan kemudian ditancapkan ke bumi dengan gerakan yang tentu saja menekan ke bawah, kira-kira seperti apa sakitnya. Nah, ini sesuatu yang menjadi fakta bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu masih hidup dalam keadaan yang masih sadar, dan tentu saja kesakitan yang luar biasa. Sampai penanya ini juga berkesan, saya yakin bahwa orang lain, orang sama seperti kita saat ini, orang yang lain mungkin juga merasakan sesuatu yang aneh kalau dikatakan Jumat ini adalah Jumat Agung. Nah, agungnya di mana? Nah, saudaraku sekalian, kita akan melihat bagaimana tanggapan si hamba Tuhan ini ketika pertanyaan ini antusias begitu. Nah, tentu kalau ini merupakan satu jawaban, jelas sekali akan terukur dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita dengar pembacaannya tadi, terukur di situ. Karena ada 3 hal yang bisa kita cermati sebagai satu bagian daripada apa hikmahnya Jumat Agung ini bagi kita sekalian, secara khusus yang rayakan bersama-sama di tempat seperti Anda sekalian, di tempat rumah masing-masing. Saudara, ada 3 hal yang menjadi jawaban dan menjadi satu kesan secara langsung berdasarkan firman Tuhan. Karena dosa, jadi hal ini bisa terjadi hanya karena dosa. Kita ini terpisah dari Allah. Kita tidak dapat menghampiri Allah. Jangankan bersama-sama menyatukan diri dengan Allah dan melihat Allah itu seperti apa, kita terpisah, terisolasi. Ini kenyataannya, terisolasi. Kalau ada penanganan pasien sakit virus corona yang terus-menerus menghantui kita sekalian, sehingga mau tidak mau kita sering-sering ketularan cemas, ya, diisolasi. Rumah sakit menyiapkan satu ruang, dan ruang itu tertutup, pintunya kecil, orang ini diisolasi, harus sendirian. Yang menjaga harus keluar, dan petugas kesehatan dilengkapi dengan peralatannya, ada masker yang tertutup sampai mukanya dan sebagainya. Terisolasi luar biasa, luar biasa. Jadi kalau kita dapat memahami kebenaran ayat ini tadi, seperti seorang yang terisolasi, kita sekalian ini tidak dapat menghampiri Allah dengan usaha apapun. Nyatanya kita belum dapat melihat Allah itu seperti apa. Tetapi karena Injil, Yesus Kristus bisa mempertajam pengertian sehingga kita bisa paham walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Jadi pada dasarnya manusia berusaha menciptakan sesuatu untuk jalan keluar. Bisa saja manusia berusaha menciptakan agama, bisa saja memperkuat usaha jasanya, karena orang berkata kalau orang itu baik dalam kehidupannya, baik dalam pekerjaannya, bagaimana penampilannya, kalau baik, kalau nanti mati masuk surga. Ini paham yang seringkali terjadi. Jadi manusia memang berusaha, bisa terjadi agamanya ditingkatkan sehingga menekuni doa, membaca firman-Nya, dan harapannya menyenangkan hati Tuhan. Dan disitulah orang seperti yang bertanya ini bisa membanggakan dirinya kalau bisa melakukan seperti itu.
peraturan-peraturan juga dikuatkan, mantap dilakukan. Tetapi saudara sekalian, jelas bagaimanapun juga manusia ini walaupun ingin menghampiri dan ingin mencari dukungan kepada Allah, tatap muka dengan Allah, tetap gagal. Mengapa? Saya ingin membaca bagian ayat dari kitab Yesaya yang dapat menolong kita sekalian. Kitab Yesaya ini pada kita sekalian, Yesaya pasal 59. Jadi kalau tadi di awal saya katakan bahwa kita ini manusia sedang terisolasi dengan dosa, sehingga kita tidak bisa mewujudkan apa-apa. Walaupun kita baik, tetapi dosa itu tetap dosa. Nah, karena itu Rasul Paulus juga pernah mempertegas ayat ini, bahwa upaya agama pun tidak dapat menyelamatkan. Karena apa? Karena firman Tuhan yang tertulis dalam kitabnya Rasul Paulus, Efesus pasal yang kedua. Saya akan membacakan Efesus pasal 2. Anda bisa mengikuti kalau siap dengan Alkitab Anda. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan sampai ada orang yang membanggakan diri karena merasa bisa melakukan sesuatu yang dianggapnya. Jadi sekalian, jelas sekali bahwa menurut firman Tuhan ini, usaha apapun, termasuk agama Kristen sekalipun, tanpa dukungan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mati di atas kayu, tidak akan memberi warna apa. Jadi dari akibat itu, maka firman Tuhan tadi berkata, kita tetap terkutuk, kita tetap sesuai dengan janji Tuhan, karena tetap dosa tidak memperoleh pengampunan, maka hukuman kekal akan terjadi. Tinggal hari hal kapan kita menurut pengadilan Tuhan. Tetapi sekali lagi, ketika kita melihat dan memahami bagaimana Allah mencintai manusia di dunia ini melalui peristiwa Jumat Agung dari wafatnya Yesus, melalui peristiwa Jumat Agung, yaitu dapat kita lihat dari wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus, maka hukuman itu dia angkat oleh pengangkatan yang luar biasa. Ini terbukti seperti apa yang kita baca tadi, seimbang dengan bacaan satu ayat yang sudah kita baca tadi, dan kita akan membaca ayat yang 21 dan 22. Karena firman Tuhan ini berkata demikian. Kalau berawal dari ayat 20, sekali lagi akan ditambah 21 dan 22. Kita akan melihat apa di sini. Firman Tuhan ayat 20, saya ulangi. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu yang dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah Yesus Kristus salib. Ayat 21, juga kamu, firman Tuhan berkata, juga kamu, jadi artinya kita sekalian juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Kalau kita tidak dapat melihat Allah, rasanya jauh,
Allah itu jauh, tapi dikatakan di sini yang dahulu kamu jauh dari Allah. Manusia yang ketika memberontak Allah namanya memusuhi Allah. Jauh dari Allah dan memusuhi Allah, dalam hati dan pikiran pun membantah, tidak bersedia menerima Yesus Kristus karena Allah mereka hanya satu, katanya Allah yang Maha Kuasa. Tetapi jelas bahwa seperti nyata dari perbuatan-perbuatan jahat seperti apapun, sebab ayat 22 mengatakan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi berarti dari kebenaran 3 ayat ini kalau dapat dipersatukan, upaya manusia untuk memperoleh pertolongan Allah. Asalnya kalau kita mempercayai bahwa ketika kita mati, cita-cita kita masuk surga. Tapi bagaimana jalan surga? Seringkali orang berpendapat melalui agamanya, sehingga memperbesar kesanggupan melaksanakan agamanya. Tapi bagaimanapun juga namanya dosa masih bisa menyelinap di dalam perjalanan hidupnya, sehingga karena dosa itulah maka membuat manusia itu. Tetapi ketika Yesus terkapar di atas kayu salib, ketika kepalanya dikenakan mahkota duri, dan tentu saja air mengalir melalui tusukan mahkota duri itu, sungguh luar biasa. Dan bahkan katakan ketika Yesus disalib, keringatnya pun sewarna darah, sungguh luar biasa, seriusnya akibat daripada penyaliban. Walaupun demikian, Yesus tetap bertahan sampai ada kepuasan dari pihak-pihak eksekutornya dan tokoh eksekutornya, yaitu bangsa Roma dan sehubungan dengan bangsa Yahudi, yang pasti semuanya itu mendukungnya. Nah, saudaraku, tapi perlu kita pahami bahwa dengan adanya itu merupakan satu perjuangan. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu bagaikan seorang prajurit tentara atau berpangkat sekalipun, ketika maju perang yang ada mati atau Tuhan Yesus bisa digambarkan di sini memperjuangkan supaya manusia yang dirusak oleh manusia itu, dunia yang dirusak oleh manusia itu sendiri, dunia ciptaan Allah dihadiahkan kepada manusia untuk dihuni, sandang pakan ada di situ, tetapi dirusak. Karena apa? Karena Adam dan Hawa yang pasangan yang disatukan oleh Tuhan itu juga tertarik kepada tujuan iblis yang dia tidak tahu iblis itu seperti apa. Tapi yang jelas dosa itu melanggar sesuatu yang menjadi pagar Allah. Nah, seperti itu saudara sekalian, jelas bahwa Paskah mengingatkan kepada kita, Yesus mendamaikan dunia itu melalui dirinya, diperjuangkan sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar, walaupun dia menghadapi satu maut yang kalau dihitung sakit pasti itu luar biasa. Tapi dengan semangat sampai ketika Yesus beranggapan waktunya sudah cukup dan akhirnya dunia ini segera diakhiri dan mereka menjadi puas, Yesus juga menjadi puas. Yesus berkata di atas kayu salib itu, menjelang menghembusnya, terhembusnya nafas yang terakhir, firman Tuhan mengatakan telah selesai.
Jadi sejarah dunia terjawab melalui Yesus Kristus ini. Karena dunia selalu merindukan perdamaian. PBB dibangun oleh bangsa-bangsa di dunia dengan harapan ada damai, ada perdamaian negara satu dengan yang lain supaya damai, dirinya sama, damai, bahkan keluarga pun mengharapkan damai, suami istri damai dengan anak-anak, sebagai bapak ibunya damai, tapi apanya yang ada sesuatu yang menyakitkan. Pada saat ada keuntungan bisa dinikmati bersama, damai. Tapi kalau mulai berat sebelah, pilih kasih, damai tidak. Jadi itu sebabnya saudara sekalian, kalau hal ini benar seperti firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan benar, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu yang pertama, sebagai orang percaya seperti saya, seperti ya Bapak Ibu di mana berada masing-masing. Sebagai orang percaya tentu punya tugas untuk meneruskan pemberitaan, karena dengan adanya salib agung ini, Jumat Agung ini, dengan adanya Jumat Agung ini, maka bisa membuka wawasan ke depan karya Yesus bagi dunia. Sampai sekarang dunia mendengar Injil. Apakah mereka akan salut seperti kita mendengar Injil, percaya kepada Yesus, lalu menjadi tuhan Yesus Kristus? Jadi apa yang harus kita responi? Memang kita harus ikut terlibat dalam pemberitaan. Jadi artinya ketika Yesus Kristus ini harus disalib, maka itu dibuatnya oleh Allah sendiri. Seperti apa yang dikatakan Tuhan. Manusia membela seperti apa, sampai Allah tetap sabar, dan jadilah Allah menjelma menjadi manusia Kristus, lalu menebus dosa. 3, untuk yang perlu kita responi ialah juga bagaimana. Demikianlah saudara kasih dalam Tuhan, kita telah menerima berkat atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Emeritus Musirin. Kalau kita dahulu jauh, sekarang kita dekat oleh Tuhan karena iman, karena kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Saatnya kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Musirin. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan satu pengumuman untuk saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, yakni untuk tanggal 12 besok hari Minggu kita akan tetap beribadah secara live. Untuk itu marilah kita persiapkan bersama dengan keluarga kita masing-masing yang mungkin pada saat ini belum membuat akun Facebook ataupun Instagram. Silakan kita membuat, kita bisa menolong bersama-sama, dan besok Minggu kita bisa menikmati ibadah secara bersama-sama dalam electronic live streaming. Itu saja, saatnya kita akan menerima berkat yang disampaikan di tahun ini. Mari Bapak Ibu dan sekalian, rumah masing-masing kita berdiri, akan kita menerima berkat. Kepadamu Tuhan, sekali lagi kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Engkau sudah memimpin kami sehingga ibadah raya Jumat Agung sudah purna, dan kami sudah Engkau bekali, segarkan dengan firman-Mu. Sungguh biarlah ini akan terus menetap
dosa bagi yang percaya dapat diampuni. Ulanglah bersama-sama dengan kami, curahkan Roh Kudus, sertakan kepada kami sekalian, sehingga kami terhindar dari bahaya apapun, dan kami kembalikan pada waktu depan untuk beribadah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersamalah dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu selamanya. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur